di sini yang menarik, program tersebut sebenarnya kalau saya menilai akselerasi percepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi pun, ya pun. Tribuners, kali ini kita akan membahas soal rencana pembangunan 3 juta rumah per tahun. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun. Program tersebut peruntukan bagi masyarakat penghasilan rendah atau yang sering kita dengar MBR, yang memiliki penghasilan di bawah 8 juta per bulan. Pembangunan tersebut akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Tribuners, setidaknya ada 5 segmen yang akan kita bahas bersama narasumber kita kali ini, yakni Wakil Ketua DPD REI Lampung, yakni Bapak Erson Agustinus. 5 segmen itu diantaranya yaitu kita akan berbicara tentang demand atau permintaannya, kemudian kita akan berbicara soal regulasi, berbicara soal supply, berbicara soal penyaluran, hingga tantangannya. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore. Oke, baik. Mengawali perbincangan kita Bang. Berbicara program 3 juta rumah, bagaimana kebutuhan perumahan bagi MBR di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung ini Bang? Oke. Kalau kita bicara mengenai sektor demand-nya, permintaan itu sangat besar, mengingat secara nasional angka backlog nasional itu adalah angka di mana selisih antara supply dan demand. Jadi demand-nya lebih besar daripada supply-nya, itu mencapai 9,9 juta kalau kita bicara masalah nasional. Kalau kita bicara Lampung, Lampung itu permintaan rumahnya tinggi, tapi demand-nya besar. Demand besar tapi angka backlog-nya masih tinggi juga. Angka backlog Lampung itu sekarang di angka 270.000. Angka backlog, kemudian angka rumah tidak layak huni itu 113.000. Kita melihat dari situ berarti sangat besar permintaan rumah di Lampung. Untuk itu kami dari Real Estate Indonesia juga dalam mendorong program 3 juta rumah ini bagaimana mewujudkan daripada perumahan-perumahan yang betul-betul bisa layak huni dan memenuhi permintaan daripada pasar, khususnya pasar di Lampung ini. Oke. Nah, secara teritorial nih Bang, ujung Sumatera, Provinsi Lampung, bagaimana kita melihat potensi pengembangan perumahan di Provinsi Lampung sendiri ini Bang? Oke. Lampung itu memiliki penduduk 9,5 juta. Jadi artinya dengan 9,5 juta itu besar kebutuhan akan papannya. Betul. Nah, di Lampung ini. Di Lampung ini ada beberapa wilayah memang yang jadi sentral daripada pembangunan rumah, khususnya rumah subsidi yang bisa berkembang. Pertama untuk wilayah Bandar Lampung sendiri. Kedua yang terbesar justru di perbatasan antara Bandar Lampung dan Lampung Selatan, daerah-daerah perbatasan atau daerah-daerah kantong seperti Jati Agung, Jatimulyo, Sababalau, Natar, Merbau, Mataram, Panjang yang menjadi wilayah sana. Kalau wilayah sebelah barat itu berkembang di wilayah Pesawaran, perbatasan Pesawaran. Ada Kurungan Nyawa, Negeri Sakti, sampai berbatasan ke Natar juga. Itu wilayah perkembangan di Lampung. Yang memang sekarang kawan-kawan dari REI banyak mengembangkan di wilayah-wilayah yang saya sebut tadi. Oke, artinya secara potensi memang di daerah-daerah perbatasan dengan kota dan kabupaten, 2 kabupaten khususnya Lampung Selatan dan Pesawaran ini yang menjadi titik tekan daripada. Ya, betul sekali. Jadi wilayah-wilayah tadi yang menjadi fokus, tapi juga ada juga wilayah yang agak sedikit jauh yang itu di metro. Metro juga permintaan untuk rumah-rumah subsidi khususnya itu agak lumayan besar, tapi ada keterbatasan. Ada beberapa wilayah yang mengalami keterbatasan lahan. Lahan di metro itu juga RDTR-nya sulit untuk kami pengembang ini membangun karena terlalu kecil untuk wilayah pemukiman.
termasuk juga Bandar Lampung ini wilayahnya sempit dan untuk membangun perumahan itu masih kesulitan di lahan. Oke. Nah, berbicara regulasi nih Bang. Bagaimana regulasi pemerintah tentang, kita tahu kan ada yang fasilitas, likuiditas, atau pembiayaan perumahan, atau yang sering disingkat dengan FLPP. Nah, ini seperti apa ini Bang, yang dapat dijelaskan soal FLPP sendiri nih Bang? Oke. Kalau kita bicara FLPP itu kita bicara dari sisi konsumen, demand, artinya permintaan, itu yang tujuannya adalah untuk konsumen. Di awal tahun 2025 itu sudah diluncurkan FLPP senilai sebanyak 220.000 unit rumah. Nah, 220.000 itu kemudian ditambah lagi di bulan Juni sehingga menjadi 350.000 unit rumah. Dan saat ini sampai dengan kuartal keempat ini masih tersisa kuota FLPP tersebut, ya mungkin sekitar 100 ribuan masih tersisa yang diharapkan itu akan habis di Desember 2025. Itu untuk FLPP gitu. Nah Bang, selain FLPP, kita juga kerap mendengar soal KPP atau program perumahan, kredit program perumahan. Nah, pemerintah kan baru-baru ini mengeluarkan regulasi ini Bang terkait KPP sendiri. Nah, seperti apa sih Bang yang dapat dijelaskan sebagai edukasi terhadap masyarakat soal kredit KPP ini? Jadi menarik sekali, memang saya sangat gencar mensosialisasikan masalah kredit KPP, yaitu kredit program perumahan yang memang sudah dirintis dari bulan Juni dan diluncurkan pertama kali di pertengahan Oktober kemarin. Nah, itu saya sangat antusias sekali dengan program tersebut karena program tersebut bisa dilihat dari dua sudut. Pertama itu dari sisi demand, kemudian dari sisi supply. Nah, untuk berapa besarannya pemerintah menyediakan untuk KPP ini 130 triliun. Dari totalnya 130 triliun itu 117 untuk dari sisi supply atau penyediaan rumah, kemudian 13 triliun itu untuk demand UMKM-nya gitu. Nah, jadi ada dua sisi supply dan sisi UMKM-nya, demand-nya gitu. Nah, yang 117 triliun itu untuk diperuntukkan untuk pengembang, kemudian kontraktor, berikutnya toko bangunan. Ya, itu kalau sisi supply, seluruh UMKM yang berkaitan dengan perumahan itu dapat memanfaatkan program tersebut. Nah, di sini yang menarik, program tersebut sebenarnya kalau saya menilai akselerasi percepatan. Kalau kawan-kawan bisa memahami bahwa dari usaha mikro dengan adanya bantuan KPP ini, maka dia akan meningkat jadi usaha kecil. Dari usaha kecil diharapkan terakselerasi untuk menjadi pengusaha menengah. Menengah, dia masih bisa dapat KPP, akan menjadi pengusaha besar yang akselerasinya akan cepat dan diharapkan juga dapat menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi yang sedang Pak Menteri Keuangan harapkan itu. Apalagi ditambah dengan kucuran-kucuran kredit lain, 200 triliun kemarin juga itu akan memacu roda putaran ekonomi kita. Nah, khusus di Lampung ada beberapa bank penyalur yang sudah menyalurkan itu, khususnya Himbara ya, seperti BTN, kemudian juga ada BNI, BRI, Bank Mandiri maupun BTN Syariah, kemudian BSI. Nah, di luar itu juga bank-bank swasta yang menurut info yang saya terima bahwa bank swasta juga akan memberikan penyaluran kredit KPP tersebut ya. Makanya saya menghimbau pada kawan-kawan semua, ya khususnya developer dan kontraktor untuk segera bisa memanfaatkan kredit ini karena kredit ini sangat baik sekali untuk kita yang bergerak di sektor perumahan dan akan memacu bisnis daripada kawan-kawan bisnis perumahan. Artinya regulasi ini lebih mengatur terhadap pelaku pemasarannya nih Bang ya, atau ada juga regulasi yang mengatur terkait mungkin
kepada konsumennya sendiri. Ya, Seperti apa ini? sebenarnya untuk pelaku usaha semua ya, Untuk pelaku usaha. Tapi ya kalau sisi supply itu lebih diperuntukkan ketiga tadi yang saya katakan tadi, bahwa developer, kemudian juga kontraktor, dan juga toko-toko alat bangunan yang mendukung daripada pembangunan perumahan. Nah, kalau dari yang 13 triliun tadi itu lebih cenderung ke UMKM, yang mana mereka juga ketentuannya berbeda. Kalau dari sisi supply kita bisa manfaatkan untuk pertama kali gulirannya adalah 5 miliar. Dengan bantuan subsidi bunganya itu 5%. Nah, 5 miliar tapi bisa revolving putarannya dalam satu pengusaha developer itu. Satu perusahaan itu bisa mengembangkan sampai dengan 20 miliar. 20 miliar revolvingnya. Nah, kalau untuk dari sisi UMKM tadi, mereka memiliki batas pagu 500 juta. Hanya 500 juta, kemudian bunganya fix di subsidi 6%. Nah, itu jadi ada perbedaan dari sisi supply dan UMKM demand. Baik Bang, kita kembali soal kuota 3 juta rumah layak huni ini Bang. Nah, ini bagaimana sih Bang, khususnya RE untuk mensukseskan program ini, khususnya di Provinsi Lampung ini Bang? Ya, RE dalam ini memang sangat berperan untuk mewujudkan program 3 juta rumah, dan juga mungkin dari asosiasi lain. Tapi kalau dalam hal ini saya bicara RE memang sedang mengembangkan ya, untuk khususnya bisnis perumahan MBR. Kita sendiri memiliki anggota yang sudah cukup banyak mendirikan MBR. Kita punya target, RE itu memiliki target sampai tadinya kita menentukan di 1.500 unit dalam tahun 2025 ini, tapi ternyata ini meningkat. Sebelum habis tahun meningkat jadi 1.800 unit yang akan kami akadkan gitu. Selesai di Desember ya, akhir Desember. Itu kalau saat ini posisinya di bulan Juni sudah 800 unit. Nah, mungkin ini sudah ada peningkatan, sudah mencapai mungkin antara 1.000-1.100 unit sudah terlaksana. Itu dari sisi kami RE dalam rangka membantu program 3 juta rumah ini. Itu kira-kira. Nah, berbicara layak huni Bang, ada wacana minimal 18 meter persegi untuk ukuran perumahan ini. Yang bisa dijelaskan seperti apa ini Bang, yang layak huni? Ya, memang kemarin ada satu pemikiran atau wacana bahwa rumah ukuran 18. Waktu itu dari Kementerian Perumahan ya. Nah, tapi kemudian juga itu lebih cocok saya kira untuk di daerah-daerah yang keterbatasan lahan. Seperti di wilayah Jakarta, Tangerang, yang lahan itu sudah harganya mungkin sudah tinggi ya. Sehingga kalau untuk di wilayah-wilayah di luar Jakarta, Tangerang, Jawa Barat mungkin ya, itu kita tetap mengembangkan minimal tipe 36. Tapi dalam aturannya memang tipe 27 sampai 36 itu rumah subsidi. Tapi kemarin juga yang saya dengar infonya dan saya baca itu bahwa tipe 18 itu tidak jadi gitu. Jadi kemarin ada pembicaraan antara Menteri Purbaya dengan Pak Manwar Sirait juga, malam mereka akan mengembangkan yang tipe 45 gitu. Tapi dibangun ke atas. Karena kalau dia berbicara 18 meter persegi itu ya hanya satu kamar Bang ya, yang realistisnya ya. Oke, baik Bang. Nah Bang, ini kita berbicara mengenai lebih kepada proses lah Bang ya. Kita tahu data di Snaker, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung ini sebanyak 3,4 juta atau 70% dari 4,8 juta pekerja di Lampung itu pekerja informal Bang. Nah, sementara ada sejumlah syarat untuk KPR sendiri. Nah, di antaranya penghasilan tetap, kemudian lain hal sebagainya. Nah, ini bagaimana Bang kita melihat atau memberi penjelasan bahwa pekerja informal ini justru banyak, namun terkendala oleh syarat yang ada beberapa syarat yang memang diharuskan untuk akad perumahan itu sendiri. Ya, menarik sekali kalau kita bicara sektor informal. Memang di awal tahun 2025 itu saya juga
membaca info dan juga mendengar bahwa Presiden Prabowo memfokuskan kepada sektor informal. Sektor informal ini kalau kita melihat di Lampung kan penduduknya 9,8 juta. Sektor informal tadi sudah disebutkan sekian juta sendiri, bahwa itu adalah sektor informal. Kami sebenarnya sangat menyambut antusias dengan dibukanya sektor informal. Nah, sektor informal itu memang belum banyak bank yang menerapkan di sektor informal. Entah, kalau saya boleh katakan di sini yang baru menyerap sektor informal ada juga sedikit di beberapa bank, tapi yang paling besar itu di Bank BTN dan BTN Syariah. Karena memang regulasi mereka di tingkat pusatnya, kantor pusatnya itu dari beberapa tahun yang lalu 10% untuk memberikan fasilitas kepada sektor informal. Nah, bahkan Bapak Nixon Napitupulu di RUT BTN itu ingin meningkatkan sampai ke 20% penyaluran FLPP itu ke sektor informal. Nah, sektor informal ini memang kalau kita mau melihat kelayakan bisa atau tidaknya memang sedikit agak mengalami kesulitan bank dalam penilaian, tapi ada beberapa solusi yang pernah saya sering katakan kepada kawan-kawan semua bahwa mungkin sektor informal ini bisa kita melalui pendekatan komunitas, kemudian juga selain itu juga mungkin kita coba untuk pra KPR yang saya bilang itu, pra KPR dibuat dulu mereka untuk menjadi nasabah di bank tersebut selama 2-3 bulan. Setelah itu dari situ bank dapat melihat, bisa menilai bahwa apakah memang sektor informal itu bisa lanjut atau tidak, pendapatannya bisa mengcover atau tidak. Jadi saya kira ada jalan keluar semua itu, dan saya yakin sektor informal ini justru yang memang harus menjadi perhatian khusus, karena memang sektor informal tadi dikatakan oleh Rio bahwa sangat banyak sekali nih yang belum memiliki rumah di situ, seperti ojek online, tukang bakso, tukang sayur yang memang tidak memiliki penghasilan tetap atau fixed income. Tapi menarik di sini sasarannya justru yang namanya MBR itu paling besar kalau kita katakan ya di sektor informal itu. Mudah-mudahan ke depan nanti ada peraturan khusus baik itu dari perbankan, OJK, BI ataupun pemerintah untuk memperhatikan sektor informal ini lebih mendalam lagi, saya kira itu. Lantas bagaimana sejauh ini Bang dukungan dari perbankan sendiri, mungkin hasil komunikasi kita dengan perbankan, dukungan mereka terhadap perumahan ini seperti apa? Oke, kalau dukungan pemerintah khususnya perbankan pemerintah telah mengeluarkan regulasi dan yang dilaksanakan oleh penyalurnya oleh kawan-kawan perbankan. Kalau perbankan saya pikir ya sangat-sangat aktif ya, khususnya perbankan yang memang mengembangkan bisnisnya di sektor perumahan, yaitu BTN, BTN Syariah, dan bank-bank lain yang core bisnisnya juga tidak perumahan tapi mengembangkan perumahan seperti Himbara, ya BRI, Mandiri, kemudian BSI, BNI, ini semua juga ikut membantu kita, dan mereka juga memiliki target-target tertentu untuk pencapaian program 3 juta rumah ini. Karena tadi kuota FLPP sangat lumayan banyak di tahun ini, dan itu harus bisa disalurkan ke masyarakat penerimanya, yaitu MBR tadi. Dan alhamdulillah di Lampung ini serapannya sudah cukup banyak. Yang tertinggi itu Bank BTN, kemudian juga Bank BRI, BNI, BSI maupun Bank Mandiri. Yang ada juga beberapa bank swasta yang menyalurkan, sebenarnya swasta semi ya, seperti BJB juga menyalurkan program ini. Tapi untuk KPP, kredit program perumahan, itu selain Himbara ada beberapa bank swasta juga yang akan menyalurkan KPP. Jadi perbankan dalam hal ini sangat mendukung program daripada perumahan Pak Prabowo, khususnya bank-bank di Lampung untuk kita yang bergerak di bidang perumahan di Lampung. Oke. Nah Bang, kita mungkin sudah membahas soal perbankan, namun ini perlu kita bahas soal tantangan Bang. Ya. Di satu sisi ada program 3 juta rumah. Di satu sisi lagi ada program atau himbauan agar tidak mengalihfungsikan lahan. Tentu ini menjadi suatu hal yang menantang bagi teman-teman asosiasi dan juga bagi para
yang memiliki sawah, katakanlah sawah, mereka tidak bisa dimanfaatkan sebagai perumahan. Ya. Nah, berbicara rumah subsidi dan ketersediaan lahan, bagaimana kita melihat dan kondisi di Lampung saat ini, Bang? Ya, betul sekali. Ini suatu hal yang menjadi dilematik ya. Di satu sisi masyarakat yang belum memiliki rumah banyak, tapi di satu sisi keterbatasan lahan, ada lagi juga bahwa lahan-lahan itu tidak dapat dipergunakan untuk satu program yaitu ketahanan pangan dan lain-lain. Ini sangat-sangat menarik sekali. Ya, justru kami berharap stakeholder yang terkait masalah lahan seperti BPN, kemudian juga pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, dengan kami selaku asosiasi diharapkan bisa berkoordinasi secara terus-menerus sehingga bisa memberikan satu solusi yang terbaik berkaitan dengan lahan seperti LBS, lahan baku sawah, kemudian juga LP2B. Ini banyak. Ini ada beberapa terjadi di Lampung seperti di Metro, kemudian di Bandar Lampung sendiri. Nah, kalau untuk di Lampung Selatan rasanya masih banyak lahan yang bisa dikembangkan. Tapi juga kadang-kadang ada kawan-kawan yang terjebak yang sudah membeli lahan tersebut ternyata tidak bisa dibangun dikarenakan tadi kena lahan baku sawah, LBS untuk ketahanan pangan. Untuk ke depan saya berharap koordinasi itu akan terus, khususnya dalam rangka penyusunan RDTR. Jadi antara pengembang, pemerintah itu bisa berkoordinasi sampai sejauh mana solusi yang bisa kita ciptakan, yang mana daerah-daerah yang bisa ditentukan untuk membangun, kemudian juga dikaitkan dengan kebutuhan rumah itu sendiri, kemudian juga jangan sampai menyalahi aturan di mana ketahanan pangan juga kan harus dijaga karena program Prabowo yaitu ketahanan pangan selain perumahan. Mudah-mudahan ke depan ada solusi terbaik untuk hal ini dan khususnya di daerah Metro dan Bandar Lampung sehingga kebutuhan rumah juga bisa terpenuhi dan pangan juga bisa terlaksanakan kira-kira itu. Kalau dia berbicara 3 juta rumah, ini kan senasional Bang ya? Ya. Untuk Lampung berapa ini Bang kuotanya sendiri ini Bang? Kalau sekarang ini tidak dinyatakan bahwa kuota Lampung sekian, kuota Palembang Sumatera Selatan sekian. Tapi lebih kepada kebutuhannya. Kalau memang Lampung tingkat kebutuhannya tinggi itu yang meminta itu nanti bank-bank bersangkutan kepada bank yang di atasnya. Jadi saya sebagai contoh Bank BTN itu kemarin saya ketemu dengan Pak Kanwil BTN dan branch manager BTN Bandar Lampung, itu mereka menargetkan 3.000 rumah, 3.000 KPR ya, 3.000 unit rumah artinya di situ untuk tahun 2025, 2025 akhir nanti. Kemudian bank lain juga memiliki beberapa ketentuan yang mungkin dia memiliki target sekian, tapi yang saya baru tahu bahwa hanya di BTN ya. Nah ini bukan berdasarkan bahwa kuota-kuota itu tidak ada pembagian kuota ke daerah ini daerah, tapi lebih kepada kebutuhan tingkat daerah seberapa gitu, kebutuhan rumah daripada Lampung itu melalui bank-bank itu akan memintakan kuota-kuotanya kepada bank di atasnya yang ber-KSO kerjasama operasional dengan Tapera, nanti dari sana akan memberikan kuota tersebut. Nah, sekiranya masih bisa dibagi ke Lampung, kekurangan mungkin Lampung akan diberikan kuota lagi. Tapi kalau memang tidak ada ya seperti tahun-tahun kemarin sebelumnya, karena memang juga kuota sedikit, maka kami sempat puasa untuk akad kredit KPR, FLPP. Itu kuota FLPP itu kemarin di bulan Juli sudah habis. Jadi menunggu sampai dengan di bulan Februari awal kalau kemarin. Nah, sekarang ini alhamdulillah kuota masih tersedia. Tadi kan sudah kita bilang bahwa 350.000 unit untuk seluruh Indonesia dan dibagi ke daerah-daerah yang memang tingkat kebutuhan rumahnya tinggi. Oke, kalau begitu kan tergantung dengan kondisi seperti apa minat konsumen untuk mengambil rumah. Nah, lantas bagaimana ini Bang peran daripada Asosiasi REI khususnya untuk memberi informasi yang jelas terhadap masyarakat supaya mereka mengetahui mungkin mulai dari DP-nya, kemudahannya dan manfaat-manfaat daripada program ini Bang? Ya,
Ya, kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang memang membutuhkan rumah, khususnya rumah subsidi, untuk jangan sungkan-sungkan bertanya ke kami asosiasi juga. Kami juga akan memberikan satu informasi yang terkait seperti contoh bahwa ketentuan daripada DP rumah subsidi itu sudah ada dalam juklak juknisnya. Oh, ketentuan DP itu tidak boleh melebihi daripada 7% harga. Harga rumah FLPP sekarang 166 juta. Nah, selanjutnya kawan-kawan juga dari pihak developer yang khususnya anggota RI juga harus mentaati ketentuan-ketentuan yang sudah ada, sehingga tidak menyalahi aturan dalam hal DP umpamanya. Karena program FLPP ini adalah program pemerintah yang kaitannya dengan dana pemerintah yang dipakai untuk subsidi itu. Jadi saya juga menghimbau kepada kawan-kawan untuk tidak menyalahi aturan, ketentuan yang sudah ada, karena memang kalau dihitung kita harus menjual di harga 166 juta harga saat ini ya, yang ditentukan oleh pemerintah. Selain itu juga mungkin kami akan memberikan edukasi kepada kawan-kawan melalui kepada masyarakat melalui acara event Re-Expo atau acara seperti ini, podcast, mungkin nanti bisa didengar oleh seluruh pemirsa yang membutuhkan rumah, sehingga akan lebih memahami bagaimana untuk memperoleh rumah subsidi ini. Saya kira itu. Oke. Tapi kalau berbicara potensi pengembangan perumahan di Lampung ini bagaimana? Ya tadi, Lampung sangat tinggi sekali, nomor 3 di Sumatera. Ya? Di Sumatera nomor 3 untuk tingkat kebutuhannya. Kebutuhan rumah sangat tinggi, mengingat angka backlog tadi kan tinggi sekali. Angka backlog kita 270.000, kemudian 113.000 itu rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni berarti kan mereka harus menjadi rumah layak huni. Jadi memang sangat-sangat tinggi. Jadi selain juga saya ingat kepada kawan-kawan developer, ya artinya di situ ayo kita bangun rumah subsidi, karena memang pangsa pasarnya sangat luas dan besar di Lampung ini. Saya kira itu. Baik Bang, ini menjadi pertanyaan kita terakhir Bang. Bagaimana saran dan masukan bagi masyarakat yang sedang mencari rumah hunian ini Bang, khususnya dari tips-tips dari Re Lampung? Oke, kepada para masyarakat atau konsumen yang berminat untuk memiliki rumah, bahwa rumah subsidi ini, FLPP ini memiliki ketentuannya. Kita juga harus bisa menilai diri kita apakah layak untuk mendapatkan rumah subsidi. Seperti tadi sedikit kita sudah bahas bahwa untuk penghasilan tidak boleh melebihi dari 8 juta, sehingga pada saat mengajukan proofnya nggak bisa nanti. Kalau sudah lebih dari itu berarti dia tidak masuk MBR. Tapi kalau masih 8 juta kita bisa proses. Kemudian datanglah ke developer, mintalah informasi yang sejelas-jelasnya, sehingga nanti pada saat pelaksana atau proses daripada KPR itu tidak saling menyalahkan ketika itu tidak ada persesuaian. Jadi masalah DP, kemudian juga masalah aturan dan syarat-syarat dari bank yang memang harus dilengkapi. Yang ketiga ya pilihlah tempat yang memang betul-betul artinya di sini layak untuk dipilih. Dari sisi rumahnya, kemudian jarak lokasi. Lokasi kalau sekarang lihat rumah subsidi memang sering mereka mengira di tengah kota ada nggak? Nah rata-rata rumah subsidi sudah jarang yang di tengah kota, tapi pada pinggiran-pinggiran daerah-daerah perbatasan. Jadi memang seperti itulah kondisi rumah subsidi, karena juga kawan-kawan pengembang juga tidak akan bisa membangun karena harga sudah tinggi kalau ketika dia mengembangkan di tengah kota. Justru di tengah kota ini lebih banyak rumah komersilnya. Jadi kepada kawan-kawan untuk bisa dipahami, kemudian juga informasi dari pihak perbankan juga diperlukan, sehingga pada saat akad kredit tanyakan dengan mereka bagaimana selanjutnya setelah akad kredit ini, sehingga tidak juga terjadi miss ke depannya. Saya kira itu. Oke, baik Tribunars, itulah tadi perbincangan kita dengan Bang Erson Agustinus, merupakan Wakil Ketua DPD Re Lampung. Tentunya kita akan jumpa lagi dalam segmen-segmen berikutnya. Terus saksikan Tribun Lampung. Selamat sore.